Baik, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kali ini kita sudah masuk ke segmen konsultasi hukum. Jadi bagi Anda pemirsa yang ada di rumah, monggo silakan saja yang ingin melakukan konsultasi hukum. Silakan langsung bergabung di line telepon 031732033 atau Anda juga bisa melakukan konsultasi hukum via WhatsApp atau SMS ya di nomor 0878 03 kali 41717. Anda mungkin bisa sharing pendapat atau mungkin bertanya-tanya seputar topik yang sedang kita bahas kali ini tentang e-tilang, atau mungkin di luar topik juga boleh saja, silakan. Yang di studio mungkin juga ada yang bertanya, monggo silakan. Oh ada, Bapak. Baik, silakan. Monggo Pak, silakan. Monggo Pak. Iya. Siap. Seperti biasa nama Pak yang disebutkan. Malam Pak Bowo. Malam. Ya, malam. Kula Pak Mudipin. Malam. Niku akan juga kula Firman Zakaria, Pak Bowo. Kapan digelarin niku Pak Bowo? Kula nedhi keadilan kali Pak Bowo pun sakmenten mawon. Alhamdulillah, amin. Ya, gimana aja? Iya, Pak Mudipin sudah 2 kali surat yang nanti ya. Iya. 2 kali bagaimana tembusannya ya? Iya. Apakah ini memang belum dijawab atau enggak? Pernah pertama ada surat tapi sudah SP2B ya. Iya. Tapi nanti akan saya tanyakan bagaimana perkembangan yang kedua itu ya. Kalau sampai perkali nggak jalan ya. Insya Allah ya. Sudah ada surat kedua Pak Mudipin ya. Menanyakan tentang bagaimana ya. Anaknya Pak Mudipin ya dipukuli ternyata ya toh sampai mandek begini ya. Rasa keadilan nggak ada ya, Bang pilihnya begini kan ya. Biar tahu semua itu ya Pak Mudipin ya. Pak Mudipin kan minta keadilan. Dan ini banyak yang melihat ya. Jangan sampai terkesan bahwa nantinya Polri itu tebang pilih ya, penyidik tebang pilih, jangan terkesan seperti itu ya. Kalau orang nggak punya ya toh sampai sekarang sampai surat 2 kali ternyata nggak ada balasan. Pertama dibalas tapi saya balas lagi apa gelarnya kan begitu. Terkesannya begitu nantinya ya toh. Jadi dengan demikian perlu adanya suatu introspeksi ya untuk Polri. Seharusnya seperti kasus-kasus seperti ini harus direspon ya. Orang yang seperti Pak Mudipin ini ya toh, orang terlepas dari dia nggak punya, tapi hukum itu kan sama, penegakan hukum bagaimana. Jadi penyidik, hal ini adalah penyidikan itu harus transparan, penyidikan yang proporsional, yang terbuka, dan harus di tengah-tengah keadilan, kan demikian. Polisi penyidik harus tengah-tengah dong, jangan sampai begini ya, masa sampai sekian ya, sampai berapa bulan ternyata nyuati kemana-mana nggak ada respon ya, padahal sudah ada tanda terimanya. Oke, kalau gitu lain kali nanti saya tunjukkan bagaimana ya, biar tembusan-tembusan ini yang disampaikan tujuannya itu biar nanti dijawab ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin? Oh ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Pak Bowo, Mbak Ria. Ya. Saya mau menanyakan Pak Bowo tentang kasus ponakan saya yang telah diperjuangkan oleh Pak Bowo yang pada putusan awal di pengadilan pertama itu kena 12 tahun penjara, itu diputuskan terhadap Yudi Avianto kemarin itu Pak Bowo. Terus kemudian yang kedua dibanding itu dikenakan denda yang tadinya 100 juta menjadi 200 juta rupiah dan pidana penjara tetap 12 tahun penjara Pak Bowo. Yang jadi pertanyaan saya Pak Bowo, ketika jaksa penuntut umum itu kasasi Pak Bowo, ini sudah hampir 2 bulan katanya ada berita kalau nanti dipercepat Pak Bowo. Untuk itu bagaimana proses di dalam kasasi Pak Bowo? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Abimanyu. Silakan, nah Kak, prosesnya adalah nanti setelah upaya kasasi ya kena terdakwa membuat memori kasasi, jaksa selaku JPU juga membuat kontra memori kasasi ya. Jadi setelah itu baru nanti dikirim. Oleh kenapa kok dipercepat? Karena masa tahanannya itu kan kena ditahan. Jangan sampai belum putusan sudah habis. Dikarenakan ada pertama ya. Kalau di polisi 2 bulan, ya toh 20, 40, tambah 30, 50, tambah 60, ya, tambah 50, tambah 90, kan begitu. Jadi menyesuaikan, jangan sampai mencepat itu memang benar. Jadi sampai akhir itu sebelum putusan, dia harus sebelum masa habis tanahnya pada putusan. Nah,
Ini adalah komunikasi tentang khususnya di LB menyatakan kalau ini jangan sampai keluar, dia koordinasi dengan Mahkamah Agung. Nah, seperti halnya saya sampaikan bahwa di Mahkamah Agung itu ya baik pakai email lah, pakai surat lah, harus percepat. Tidak bisa nanti lambat bisa pulang lah nantinya. Ini masih terdakwa, belum kita bicara belum narapidana. Demikian Pak Bimanyu. Jadi ada seperti itu, jangan khawatir. Kalau sebelum itu harus ada biasanya telegram lah, pakai semua itu harus begitu ya. Apakah nanti ada pengaruh si pelaku tadi Yudi Afianto itu ada kemungkinan bisa dikabulkan kasasinya atau bagaimana Pak? Kecuali ada pernyataan dari korban bahwa ya toh korban bahwa oh nggak melakukan, Yudi Afianto baru bisa bebas. Ada pernyataan demikian. Ya dari korban, wah ini korban. Oh, apalagi sekarang hubungan dengan pidana anak ya, di bawah umur lagi, di bawah umur dalam arti kurang dari 18 tahun. Itu memang ada sesuatu yang berhubungan dengan apa ya, atensi sekali Pak Bimanyu. Berarti ya Pak Bu, kalau tidak ada pernyataan dari korban itu agak susah. Tidak bisa ya. Kecuali tetap bisa meringankan dalam arti ketika ada MOU dari korban bahwa kasihan mohon Mahkamah Agung untuk meringankan oleh karena ya meringankan loh Pak, bukan bebas loh ya, meringankan baru bisa ringan. Kalau enggak ya saya kira putusannya ya tetap minimal tetap kalau bisa ya bisa ditindaklanjuti dengan adanya lebih tambah. Kenapa? Karena sudah merupakan ada dua putusan dari Pengadilan Negeri sama PT ya. Kalau PT dengan demikian di Mahkamah Agung bisa saja nantinya. Tapi itu tergantung dari kalau persoalan yang berhubungan dengan keluarga itu yang bicara adalah keluarga dalam arti yang korban. Tapi kalau korban nggak susah, ya. Demikian Pak Bimanyu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada yang sudah masuk juga Iya, gimana, di WhatsApp 0878 03 kali 4177 dari 0818 5269 sekian. Ya. Malam Cak Bowo. Ya. Misalnya kendaraan yang kena tilang merupakan kendaraan yang sudah dijual pemiliknya. Bagaimana itu? Tetap kena, siapa yang punya STNK itu nama siapa kena. Tetap kena yang punya Kena STNK. yang punya, masa orang lain nggak bisa. Bagaimana CCTV itu mendeteksi bahwa itu sudah dijual? Kan yang tahu ada nomor kan begitu. Ya. Terus dari nomor itu siapa yang atas nama siapa kan begitu. Ya. Nah itu yang rawat kan demikian. Betul. Makanya harus balik nama ketika dijual, minta balik nama, jangan sampai nggak dibalik nama. Berarti artinya juga harus disiplin administrasi juga ya? Iya, jadi seperti administrasi. itu ya? Iya. Sama seperti mobil second tadi ya berarti Second, ya? nah kalau bisa second seperti itu harus ada disiplin dikarenakan apa? Kalau sudah ini nanti ada apa-apa yang kena, yang atas nama. Jadi sekarang ini ya memang dari pajak yang oke. Iya. Ya bisa untuk menyelesaikan tentang balik nama semua. Bagus. Oke, baik. Tapi di sisi lain harus ada persoalan itu. Ketika itu begini. Ya. Masih ada waktu bertanya boleh. Oh, ada yang bertanya. Oh iya, bisa, oh ya, bisa. silakan Pak Bimanyu. Biasanya kan di Surabaya ini sering macet Pak Bu. Kalau waktu pulang kerja atau berangkat kerja Pak Bu. Dan kemudian di situ dipasang CCTV yang mungkin ya bisa membantu. Saya bukannya tidak setuju Pak Bu. Tetapi dalam chaos kemacetan overload di dalam perempatan atau bundaran Pak Bu, nanti kan ada rekayasa dari kepolisian. Apakah nanti kalau diatur oleh kepolisian itu kendaraan yang tadinya di lampu merah itu boleh dijalankan Pak Bu, kemudian masuk di dalam CCTV, kan koordinasinya bagaimana antara kepolisian dengan nanti dengan tilang itu Pak Bu? Mohon pertanyaan ini diterangkan oleh Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah ini pertanyaan bagaimana Ya, ya? Bisa gimana? enggak? Kalau sudah masuk CCTV kan itu sebagai 272 tadi, alat bukti, nggak bisa dihapus. Bisa nggak dihapus? Nggak bisa kan? Berarti kalau ini rekayasa tentang hubungan nanti ketika ada kemacetan tetap kena. Ya nggak mau soal rekayasa lebih baik, daripada nanti ditagih. Sekarang kan penagihan, ya toh?
Ya. Mungkin butuh koordinasi juga, mungkin dari yang di lapangan harus laporan dulu atau seperti apa Itu seperti saya itu itu ya. teknis, tapi saya nggak berani kalau itu. Hmm. Nah, kalau nantinya sampai ini Degasa pokoknya merah tetap jalan, terus nanti ada tagihan, Tetap begitu ya. Berarti abang-abang ya. kredit, tapi jangan abang-abang tut ya. Nah, ya. Baik. Ya, Oke. itu bagus pertanyaan itu. Jadi Ya. bisa nggak untuk merekayasa ketika ada CCTV, bisa menghentikan CCTV? Nah, baru dihentikan. Bagaimana cara menghentikan? Apakah nanti ada orang, apakah dimatikan lewat shaker dan sebagainya? Nah, kalau itu jalan lebih baik, untuk apa? Rekayasa sendiri. Nah, Oke. satu. Itu Ya. nggak bisa. Oke. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Cak Bowo dan pemirsa. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap dihukum di Mata Bowo.